Semakin kita merasa lemah, semakin besar juga kesempatan untuk merasakan kekuatan Allah. Dan disitulah pertolongan itu hadir. Mungkin bukan dalam bentuk yang langsung kita minta, tetapi dalam bentuk kekuatan hati, ketenangan jiwa, dan kesabaran yang membuat kita tetap bisa berdiri meski badai. Bukankah itu juga pertolongan yang nyata? Lihatlah bagaimana hidup seringkali mengajarkan kita bahwa tidak semua yang kita inginkan baik untuk kita. Ada doa yang kita minta dengan sepenuh hati, tapi justru Allah tidak mengabulkannya. Lalu beberapa waktu kemudian, kita menyadari bahwa jika doa itu dikabulkan, maka hidup kita akan lebih sulit. Pada saat itulah kita sadar bahwa penundaan Allah adalah bentuk pertolongan. Seringkali kita hanya ingin keluar dari masalah, tapi Allah ingin kita menjadi lebih kuat. Seringkali kita hanya ingin jalan yang mudah, tapi Allah ingin kita belajar hikmah dari jalan yang sulit. Itulah sebabnya sebelum pertolongan besar datang, biasanya Allah menguji kesabaran kita terlebih dahulu. Karena orang yang sabar akan lebih siap menerima karunia, sementara orang yang tergesa-gesa hanya akan mudah putus asa. Maka jika kamu merasa diuji dalam waktu yang lama, jangan berburuk sangka ya, sebab boleh jadi Allah sedang menyiapkan pertolongan yang lebih besar daripada yang kamu bayangkan. Ingatlah kisah para nabi. Nabi Ibrahim diuji dengan api, Nabi Musa diuji dengan laut yang terbelah, Nabi Yunus diuji dengan perut ikan, Nabi Muhammad diuji dengan peperangan dan pengkhianatan. Semua itu terjadi sebelum pertolongan Allah datang, bahkan seringkali pertolongan itu turun pada detik-detik terakhir. Saat semua pintu dunia sudah tertutup, saat semua usaha manusia sudah tidak berdaya, barulah Allah menunjukkan kuasanya. Mengapa demikian? Karena Allah ingin kita sadar bahwa semua solusi sejatinya hanyalah darinya, bukan dari manusia, bukan dari harta, bukan dari kekuasaan, tapi hanya dari Allah. Maka semakin kita bergantung kepada Allah, semakin dekat pula pertolongan itu. Semakin kita sabar, semakin luas jalan keluar yang Allah bukakan. Dan semakin kita ridho dengan takdir, semakin ringan juga beban yang kita rasakan. Jangan lupa bahwa pertolongan Allah tidak selalu berupa hilangnya masalah. Kadang pertolongan itu berupa kekuatan untuk tetap tabah, kadang berupa teman yang menghibur, kadang berupa rezeki kecil yang cukup untuk bertahan, kadang berupa ketenangan hati meski badai belum reda. Itu semua adalah tanda bahwa Allah masih bersamamu. Jadi, jangan pernah merasa sendirian, jangan pernah merasa ditinggalkan. Sebab Allah lebih dekat daripada urat lehermu, Dia mengetahui segala isi hatimu, Dia mendengar bisikan lirihmu di malam yang sunyi. Dan Dia juga tahu betapa berat langkahmu, dan Dia sedang menyiapkan pertolongan terbaik untukmu. Jadi, teruslah bertahan, teruslah berdoa, teruslah yakin, karena setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Dan setiap tetes air mata yang jatuh